Dewan ini akan mewajibkan kandidat politik untuk ikut dan lolos dalam kompetensi politik agar dapat menyalonkan diri. Mosi ini pada dasarnya ingin mencoba menyelesaikan satu masalah yang terarah dan nyata, tapi dengan solusi yang salah. Kita tahu bahwa di negeri ini, politisi dianggap tidak berkompeten, tidak memahami regulasi-regulasi publik, dan dalam beberapa konteks mereka dianggap minim dalam etika-etika dasar. Tapi solusi yang diajukan oleh tim pro, yaitu tes kompetensi politik, adalah langkah yang berkebalikan dari kemajuan demokrasi itu sendiri. Mengapa? Karena yang dicalonkan hanya mereka-mereka yang punya standar akademisi yang tinggi, bukan mereka-mereka yang memang punya kemampuan di lapangan. Sadari bahwa demokrasi adalah sistem yang mengandalkan kepercayaan dan suara rakyat secara penuh. Dalam status quo, demokrasi berarti pemimpin akan dipilih melalui voting dan suara terbanyak. Kami sebagai oposisi percaya bahwa menjadi oposisi adalah hak konstitusional setiap warga negara yang telah memenuhi syarat, seperti usia, kewarganegaraan, sampai tidak adanya jejak kriminal yang berat. Mosi ini akan menambahkan satu konteks lagi dalam kontestasi politik, yaitu tes kompetensi politik. Dan pertanyaan yang paling berbahaya adalah siapa yang membuat soal-soal tersebut. Bagaimana dengan tokoh yang tidak punya standar akademisi yang tinggi, tapi di masyarakat dia punya kemampuan untuk bersosialisasi, dia punya dorongan, dia punya dukungan dari berbagai macam pihak. Apakah dia pun harus terjun untuk menyelesaikan dan mengikuti ujian-ujian tersebut? Dalam status quo, tim oposisi akan bertanya, siapa yang berhak untuk menilai kompetensi politik itu sendiri? Dalam realitas politik, membuat tes sebagai awal mula dari kontestasi politik, sebagai gerbang dari kegiatan-kegiatan di dalam politik, justru malah akan menyebabkan yang namanya pembatasan kekuasaan. Kami akan kembali bertanya seperti siapa yang akan membuat soal-soal tersebut, siapa yang akan menjamin bahwa jalannya seleksi akan adil, transparan, dan tidak bias. Malah dengan adanya tes kompetensi politik itu, yang ada malah tidak efektif dan lebih rentan untuk dicampur tangani oleh pihak-pihak lain. Seperti contoh, bayangkan jika ada rezim berkuasa yang memanfaatkan tes kompetensi politik ini untuk menyingkirkan lawan politiknya dan memajukan jagoannya. Bukankah itu malah justru yang ditentang oleh tim pro dan justru malah berkebalikan dengan yang diinginkan oleh tim pro? Kemudian masuk ke dalam argumen inti kami. Yang pertama, kami berpendapat bahwa tes kompetensi ini merupakan bentuk dari ilusi solusi, bukan karena rakyatnya bodoh, tapi karena sistemnya yang salah. Kami perlu benahi fondasi berpikir atau fondasi berlogika dari tim pro. Mereka percaya bahwa yang pertama kegagalan pemerintah, yang kedua rusaknya kepercayaan publik, dan yang ketiga rendahnya output demokrasi itu hanya disebabkan murni oleh kandidat yang tidak berkompeten, kemudian mereka lulus dan jadi politisi yang punya jabatan besar. Tapi pada faktanya gagalnya demokrasi bukan karena rakyat yang salah pilih, tapi karena sistem pengawasan dan sistem penegakan hukum yang tidak sesuai prosedur. Dalam demokrasi yang sehat, ketika seorang politisi melanggar peraturan, check and balance harus tetap dilakukan, dan bukan hanya check and balance, tapi masyarakat luas dan media-media pun harus ikut bersuara dan mengkritisi perlakuan tersebut. Yang kedua, tim pro menyalahkan kandidat yang sifatnya inkompeten atau tidak berkualitas. Kemudian kami akan tanya balik, bukankah kandidat ini dicalonkan dengan melalui syarat yang sah? Kemudian pertanyaannya adalah siapa yang mencalonkan kandidat tersebut? Dari masalah tersebut, kita bisa ambil kesimpulan bahwa yang salah adalah struktur dan pengawasannya, bukan pada individunya. Dan menyediakan tes kompetensi hanya akan menjadi sebuah ilusi solusi, seperti yang sudah tadi saya bilang. Kemudian saya akan ambil fakta di lapangannya. Ada banyak politisi-politisi lokal yang telah melanjutkan pendidikan formalnya di luar negeri, seperti S2, S3, dan lain-lain. Dan kita bisa ambil kasus bahwa mereka meskipun sudah memiliki standar akademis yang tinggi, tetap akan dibenci dan tidak disukai oleh masyarakat. Kenapa? Karena yang menjadi masalah di sini bukan ada pada kompetensinya, tapi integritasnya. Dan integritas tidak bisa diuji dalam tes kompetensi politik ini. Dan yang ketiga, dalam tes kompetensi ini, tim pro akan bilang, kami akan menyediakan aspek-aspek seperti hukum, sosiologi, dan pengalaman yang sifatnya profesional. Tapi tim kontra akan kembali bertanya, siapa yang akan menyusun soalnya? Dan dengan begitu, justru malah tim pro ini akan membuka ruang yang sangat besar dan sangat terbuka bagi siapapun untuk mencampur tangani jalannya seleksi tersebut. Kemudian pertanyaan kami berikutnya adalah siapa yang berhak untuk menilai dari kompetensi politik itu sendiri? Siapa yang akan menjamin jalannya seleksi akan normal? Kemudian apa standar profesional dalam konteks ini? Dan jika itu hanya fokus pada standar akademisi, kami akan bawa kasus di mana seseorang tokoh di masyarakat
yang memiliki kepercayaan dan dukungan dari masyarakat, tapi minim dalam hal akademis. Dan justru eh, di masa-masa seperti ini dan jika diberlakukan tes kompetensi politik, tokoh-tokoh seperti ini yang akan semakin tersingkirkan dan digantikan oleh tokoh-tokoh yang dijagokan oleh rezim-rezim yang berkuasa. Kemudian kami akan bahas bahwa pendidikan memang penting sekali, tapi bukankah secara sosial seorang pemimpin akan lebih dilihat dari caranya memimpin, caranya mendengarkan suara-suara rakyatnya, dan juga caranya berempati. Kemudian yang keempat, tes kompetensi ini malah akan rentan menciptakan sistem otoritarianisme. Mekanisme seperti ini akan rentan dan sangat terbuka luas bagi mereka-mereka yang punya jabatan atau pengaruh besar di dalam politik. Mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk memengaruhi setiap soal-soal yang ada di dalam tes tersebut. Mereka akan mengubah pola-pola yang ada di dalam ujian tersebut, dan yang terjadi adalah mereka akan bisa memenangkan jagoannya. Kemudian akan kami berikan solusi-solusi dari masalah tersebut. Yang pertama, kita harus menyediakan pendidikan politik yang mulai diberikan semenjak pendidikan formal, seperti contoh SD, SMP, SMA. Jadi mereka tidak hanya belajar tentang teoritis mulai dari buku pendidikan kewarganegaraan dan juga penjelasan guru, tapi mereka betul-betul paham bahwa bagaimana caranya menjadi warga negara yang benar, bagaimana mereka bisa menjadi politisi, dan bagaimana cara menjadi seorang pemimpin yang benar. Kemudian yang kedua, selain pendidikan formal di sekolah, mereka juga harus bisa mendapatkan workshop politik yang diselenggarakan langsung oleh pakarnya, yaitu KPU. Mengapa demikian? Karena selain materi di pendidikan formal, mereka pun harus bisa mendapatkan apa yang mereka tanyakan dari yang memang pakarnya, yaitu KPU itu sendiri. Yang ketiga, selain pendidikan formal dan juga workshop, kita harus bisa menyediakan platform atau media layanan pertanyaan dan juga edukasi. Jadi supaya apa? Supaya di suatu saat nanti ketika mereka punya pertanyaan, mereka tidak bingung harus bertanya kemana. Mereka bisa bertanya ke contact person yang ada. Dengan begitu, ketika mereka sudah terjun ke dunia masyarakat, mereka menjadi politisi, kita bisa mengurangi atau mereka bisa mengurangi keadaan atau lingkungan politik yang tidak sehat. Bangga untuk kontra.